pelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita membukanya dengan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga doa sebelum belajar. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak Umi sekalian, sebelum kita masuk ke materi pokoknya, Umi tanya dulu kabarnya ya. Dijawab dengan semangat ya. Apa kabar anak Umi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya. Diharap anak-anak Umi yang di rumah semua dalam keadaan sehat, tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah ya. Dan juga rajin-rajin mengulang hafalan dan sholatnya jangan tinggal ya. Baiklah anak Umi sekalian, langsung saja kita masuk materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila ya. Sebelumnya kita sudah membahas kemarin nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua. Dan kita juga membahas sejarah terbentuknya Pancasila. Anak Umi masih ingat nggak Pancasila itu siapa saja tokoh yang merumuskan Pancasila? Masih ingat nggak? Coba Umi tes dulu ya. Coba gambar yang di samping ini namanya Bapak apa? Iya, Bapak Soekarno. Kalau yang ini? Iya, ini adalah Muhammad Yamin. Kalau yang ini? Iya, beliau adalah Mr. Supomo. Jadi Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo adalah 3 tokoh yang merumuskan Pancasila. Nah, tanggal berapa Pancasila lahir? Iya, jawaban yang benar adalah lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Ya, masuklah kita pada pembahasan nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga Pancasila. Sebagaimana isinya, sila ketiga Pancasila yakni persatuan Indonesia. Maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah Indonesia harus memiliki rasa persatuan yang ada. Ya, rasa persatuan walaupun mereka berbeda suku-suku dan berbeda-beda agama, juga berbeda-beda budaya ya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Semboyan Indonesia. Semboyan Indonesia itu apa Nomi? Yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya, walaupun berbeda-beda masih tetap satu, tak boleh terpecah belah ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemerdekaan Indonesia ini diperoleh dari bersatunya dari Sabang sampai Merauke bersatu dalam suatu sumpah pemuda untuk melawan penjajah ya, Masya Allah. Nah, perbedaan antara suku-suku dan bangsa sebenarnya sudah Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, di Quran surah Al-Hujurat ini Allah menyampaikan bahwa memang Allah sengaja membuat manusia itu berbeda-beda suku dan bangsa-bangsa agar kita saling mengenal kan Umi. Contohnya aja kalau umpamanya semua manusia sama. Misal ya, wajahnya semua sama mirip sama Umi Nopi, matanya, hidungnya, mulutnya, kepalanya, rambutnya semuanya sama. Wah, bisa nggak kira-kira kita bedakan antara Umi Nopi dan Umi Ranisa, antara Umi Nopi dan Umi Indah, atau antara Umi Nopi dan Umi Sri? Tentu susah ya, susah dibedakan. Nah, memang Allah sengaja membuat bersuku dan berbangsa agar saling mengenal satu sama lain ya. Iya, itu dia ya.
Jadi bagaimana Umi untuk menciptakan rasa persatuan yang ada? Maka kita dilarang untuk membeda-bedakan. Bertemanlah dengan siapa saja. Jangan berteman dengan teman yang dipilih-pilih karena ini orangnya kaya, ya aku kawan yang inilah, untuk kawan yang inilah. Kalau yang ini kurang berada nggak ditemani, nggak boleh gitu Naomi. Ya, karena semua di mata Allah itu sama. Semua sama di mata Allah. Mau kaya, mau miskin, mau ibunya bekerja jadi dokter, mau ibunya bekerja sebagai guru atau ibunya bekerja di pasar, semua sama di mata Allah SWT, kecuali imannya, ya, keimanannya kepada Allah SWT. Maka tidak boleh kita membeda-bedakan satu sama lain, harus bersatu, ya, bersatu. Selanjutnya yaitu pengamalan nilai Pancasila, sila yang keempat, ya. Coba kita bacakan sama-sama apa aja isi sila keempat. Ya, 1, 2, 3 ya. Iya. Nilai dari yang terkandung dalam sila keempat ini bacakan ya. Yang pertama yaitu namanya aja ada musyawarah, kata musyawarah di dalam sila yang keempat ini. Maka nilai yang terkandung, kita tidak boleh memaksakan keinginan kita ya. Dalam bermusyawarah ini, umpamanya kita musyawarah mau liburan kemana ya, dari kelas 6 Al-Khawarijmi, ini liburan kemana? Ada yang berpendapat mau ke kebun binatang, ada yang mau ke perpustakaan. Tentu kita harus saling bermusyawarah, mencari mana pendapat yang lebih baik ya untuk semuanya. Ketika pendapat kita tidak disetujui oleh teman-teman kita, maka dalam musyawarah mengambil pendapat yang terbanyak dipilih ke sana dan memilih pendapat yang paling baik, banyak kebaikan di dalamnya ya. Maka dalam musyawarah kita tidak boleh memaksakan keinginan kita. Selanjutnya berdiskusi, bermusyawarah itu bisa dikatakan berdiskusi ya. Nah, bermusyawarah ini juga terangkum sebenarnya dalam Quran surah Asy-Syura ya. Maka tidak heran bahwa Pancasila ini anak Umi diambil dari nilai-nilai keislaman ya. Karena Islam juga mengajarkan yang namanya bermusyawarah ya. Untuk menyelesaikan suatu masalah diadakan musyawarah ya. Tidak langsung mengambil tindakan ya. Contoh kalau kita punya ada masalah, ada selisih dengan teman, maka duduk bermusyawarah ya, dan didampingi oleh orang yang kita anggap mampu membimbing dalam masalah tersebut. Yang ketiga yaitu mengutamakan keinginan orang banyak, sama seperti yang menjelaskan yang pertama tadi ya. Dan yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati. Nah, kalau sudah diambil keputusannya, maka laksanakan anaknya, karena itu sudah keputusan bersama ya. Dihargai keputusan yang bersama itu dan kita laksanakan seadil-adilnya. Adapun nilai yang terkandung dalam sila kelima, segala sesuatu yang bersifat sosial ya. Isi dari sila kelima itu apa namanya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka harus adil anak Umi, harus tawazun. Tawazun itu artinya seimbang, tidak membeda-bedakan dalam hal kewajiban. Contohnya kalau teman-teman kita menyapu piket, ada jadwal piketnya, kita juga harus ada jadwal piket. Kalau teman kita diikop karena dia tidak punya PR, ya kita juga harus diikop karena tidak mengerjakan PR. Tidak boleh gara-gara kita memiliki orang tua yang terpandang lantas kita tidak boleh dihukum, enggak. Atau tidak boleh kita merasa ayah saya hebatnya, orang ternama, masa saya disuruh piket sama Umi Nopi? Boleh nak Umi. Semua harus memiliki kewajiban yang sama. Itu dia ya, keadilan sosial dalam hal penugasan, kewajiban ya, ataupun dalam hak-hak. Adapun nilai yang lain yang terkandung dalam sila kelima yaitu suka memberi pertolongan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suka menolong orang lain. Tidak membeda-bedakan sebagaimana Rasulullah SAW pernah membantu seorang kafir Quraisy yang belum masuk Islam. Ya, Rasul tidak membeda-bedakan siapa yang dibantu. Maka dalam sila kelima ini juga memberikan pemahaman nilai kita harus membantu siapapun. Bukan harus beragama Islam, bukan harus dia orang tetangga kita atau orang yang sanak famili kita. Semua yang kita lihat wajib untuk mendapatkan pertolongan dari kita, maka kita harus membantunya ya. Selanjutnya itu tidak boros. Tidak boros dalam arti
tidak berfoya-foya hidupnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang sangat boros ya. Quran surat Takasur, hidup bermegah-megahan. Masih ada tas yang bagus, masih bagus, pengen beli tas lagi, itu nggak boleh Naomi ternyata. Allah benci orang yang bermegah-megahan. Masih ada barang yang lama, masih bagus barang yang lama, dia ganti dengan baru. Bahkan Rasulullah SAW memiliki baju yang robek, Rasul jahit itu baju. Ya, karena semakin banyak barang yang kita miliki, maka semakin banyak pertanggungjawaban kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu suka bekerja keras, ya, tidak bermalas-malasan. Contohnya kalau ada tugas yang diberikan umumnya, dia giat mengerjakannya, ya. Atau disuruh orang tuanya cepat lari dia, baru panggil ayahnya lagi, Dimas, langsung datang lari, ya. Walaupun apapun yang disuruh orang tua, kecuali dalam hal kezaliman ya, kalau dalam kebaikan kita wajib menolong orang tua kita. Nah, itu dia pengamalan dari sila Pancasila yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya Naomi. Baiklah Naomi, demikianlah penjelasan materi hari ini dengan mata pelajaran PKN. Jangan lupa hari ini kita ada menunjang Al-Quran Surah Al-Abbas dan juga Quran Surah Al-Muzammil. Diulang-ulang hafalannya agar tidak hilang ya. Sedikit kata penutup dari Umi. Anak Umi yang soleh dan soleha, orang yang jujur diketahui kejujurannya dengan tindakannya, perkataannya, penampilannya, dan bunyi suaranya. Maka ketika kita ingin berkata jujur, katakanlah apa adanya. Dan orang yang jujur itu yaitu orang yang mengatakan sesuatu dan dia melaksanakan apa yang dia katakan, itu adalah anak yang jujur ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang jujur. Demikian dari Umi, bila ada salah mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shobaqul khair. Dah.